Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا يصرف الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Hadirin para jamaah salat tarawih Masjid Darul Ilmi rahimakumullah. Mari pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti-hentinya setiap keluar masuknya nafas kita, setiap hembusan nafas kita, setiap detak jantung kita untuk senantiasa ingat kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena apa? Tanpa ada campur tangan Allah kepada diri kita, niscaya kita tidak akan sampai untuk duduk bersama di masjid yang mulia ini. Tanpa kehendak Allah pun kita tidak akan bisa menunaikan segala ibadah kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Untuk itu Al-Fakir mengajak pada diri pribadi dan juga para hadirin sekalian untuk senantiasa bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah satu-satunya insan yang membawa kita semua dari zaman mafsadat, zaman jahiliyah menuju zaman manfaat, zaman Islamiyah seperti sekarang ini, sehingga kita bisa melaksanakan segala apa yang telah diajarkan baginda agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya dan juga bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami menyampaikan sedikit kultum di Ramadan ini, pada malam hari ini mari kita sejenak hudurkan hati kita untuk membacakan suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita, kepada ayah atau ibu kita, atau kepada kakek nenek kita yang telah mendahului kita semuanya. Dan juga Al-Fakir mengirimkan doa untuk almarhumah Ibu Hajah Masruhah binti Haji Husain. Beliau adalah guru saya dalam menghafalkan Al-Quran, yaitu istri tercinta dari Syekhina wa Murabbi Rahina Ki Haji Ismail Masyudi Al-Hafidh. Mudah-mudahan dengan iringan doa Fatihah kita, seluruh almarhum dan almarhumah keluarga kita semua yang telah mendahului kita diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan hadiah Fatihah kita
bisa membahagiakan beliau-beliau semua di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sekelumit tentang, yaitu syahrul Ramadan bisa dikatakan menjadi syahrul Quran. Bulan Ramadan identik dengan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kita sudah tahu bahwasanya di dalam Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Itu ayatnya. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang begitu banyak faidah di dalamnya yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril al-muta'abbadu bitilawatih, yang dinilai ibadah ketika membacanya. Kita semua pasti sudah paham mana itu Al-Quran atau mushaf Al-Quran. Akan tetapi di antara kita masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Beberapa kali di majelis ketika saya disuruh untuk mengajarkan Al-Quran, ternyata di dalam majelis mayoritas hampir ada yang tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Dulu saya pernah diperintah untuk mengajarkan mahasiswa PTIK, juga sama. Ketika kalkulasi hampir 40-50% masih terbata-bata dalam membacakan Al-Quran. Begitu juga di majelis-majelis taklim yang lain, sama juga. Seperti itu adanya. Ini menandakan apa? Bahwa mayoritas kita, ketika kita sudah mengatakan diri kita Muslim dan mengatakan kitab kita adalah kitab Al-Quranul Karim, akan tetapi yang menjadi ironis sekali adalah kita tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal ketika Allah memerintahkan melalui Rasulullah SAW, wa may yatakallam ma'allah falyaqra'ul Qur'an. Ketika kalian ingin berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala, falyaqra'ul Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi kita tidak bisa membaca Al-Qur'an? Analoginya, ketika kita bertemu dengan orang Inggris yang pandai berbahasa Inggris, kita tidak akan bisa berbicara dengan orang tersebut apabila kita tidak menguasai bahasa Inggris. Kita bertemu dengan orang Arab, kita tidak akan bisa berbincang-bincang dengan orang Arab tersebut apabila kita tidak menguasai atau bisa berbahasa Arab. Begitu juga kita, ketika kita ingin berbicara, bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa membaca Al-Quran. Maka tidak ada waktu yang terbuang sia-sia apabila kita, walaupun kita umur kita sudah sepuh, kita masih bisa semangat untuk belajar membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Insya Allah dengan kita belajar membaca Al-Quran itu, kita akan bisa memahami dan mengerti apa maksud dan tujuan Al-Quranul Karim. Dan juga kita bisa menghiasi rumah-rumah kita, menghiasi tempat-tempat kerja kita, menghiasi kantor-kantor kita semuanya dengan tilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah, terangilah rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quranul Karim. Maka di bulan suci Ramadan ini, setiap habis sholat tarawih di masjid-masjid dan musola-musola dan juga dimanapun, kita tadarus Al-Quran, murojaah Al-Quran. Bagaimana kita bisa murojaah atau tadarus Al-Quran apabila kita sendiri tidak bisa membaca Al-Quran? Tidak ada kata waktu terlambat untuk kita bisa belajar membaca Al-Quran. Karena Rasulullah telah menyampaikan, orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran itu mendapatkan 2 pahala.
2 pahala, yaitu dia mau belajar dan dia bisa membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua kadang memerintahkan anak-anak kita untuk rajin mengaji, akan tetapi diri kita sendiri tidak mau untuk mengaji. Maka jangan harap anak kita akan menuruti perintah kita tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menerima 30 juz Al-Quran, 30 juz Al-Quran tersebut dari malaikat Jibril. Nah, kemudian para sahabat mengaji kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka ketika itu para tabi'in mengaji pada sahabat, dan ke bawah seterusnya sampai kepada ulama sekarang, yang itu yang dinamakan sanadul Quran, sanad Al-Quran. Sanad Al-Quran adalah rentetan atau tangga guru kita mengaji kepada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Ini yang kadang para umat muslim semuanya kurang fahami bagaimana pentingnya sanadul Al-Quran. Karena apa? Sanad Al-Quran adalah menjadi sebuah legalitas kita mengaji sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Kadang orang tidak hanya belajar, mereka hanya belajar otodidak. Bisa dari media sosial, dari aplikasi software, tapi tidak mau mengaji secara musafahah, face to face dengan seorang guru yang dia punya sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Karena yang mayoritas di kita ini adalah mengaji riwayat Imam Hafiz min Tariqi Syatibiyah. Al-Quran yang ada di masjid ini yang kita baca itu adalah dari Tariq Syatibiyah, dari riwayat Imam Hafiz. Maka Bapak Ibu sekalian, saya menganjurkan untuk mencari seorang guru, mencari seorang ustadz atau ustadzah yang dia punya sanadul Al-Quran yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah SAW. Insya Allah ketika guru atau ustadz tersebut adalah seorang hafidh atau hafidhah, dia akan punya yang namanya sanadul Quran. Karena apa? Ketika kita punya sanadul Quran, ibarat kata kita akan bisa bergandengan tangan dengan guru kita bergandengan tangan dengan gurunya, kemudian gurunya bergandengan tangan dengan guru selanjutnya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu namanya sanadul Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, apabila berkenan untuk mendidik putra-putrinya menjadi seorang hafidh Al-Quran, carilah di situ ada seorang ustadz atau ustadzah yang punya sanadul Quran, punya legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah SAW. Karena banyak di antara kita hanya ketika mengaji 5 juz selesai, ada yang sampai 10 juz selesai tidak diteruskan. Padahal kita tahu Rasulullah SAW mendapatkan 30 juz full dari malaikat Jibril. Para sahabat juga demikian, mendapatkan 30 juz mengaji pada Rasulullah SAW. Demikian pula kita seharusnya bisa mengaji 30 juz full, tidak ada yang terlewat kepada guru atau ustadz-ustadzah kita yang punya sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, Al-Quran adalah menjadi pedoman pada kita semua untuk menjalankan rule, menjalankan setiap roda kehidupan yang kita jalani. Akan tetapi fenomena yang terjadi sekarang, banyak orang yang pandai membaca Al-Quran, banyak orang yang hafidh Al-Quran, hafal Al-Quran, akan tetapi hanya sebatas tenggorokannya. Ketika orang itu sudah hafal Al-Quran, dia mudah menyalahkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, memusyrikkan orang lain. Banyak orang yang
pandai dan juga hafal dalam membaca Al-Quran lancar, tidak ada halangan, dia mudah menyalahkan orang tuanya, berani kepada orang tuanya karena orang tuanya dianggap bodoh dan segalanya. Ini menandakan bagaimana ini akan mengulang yang namanya sahabat yang bernama Ibnu Muljam yang dengan tega membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Padahal dia itu hafidz Al-Quran, seorang alim, seorang ahli ibadah. Dia mengatasnamakan Al-Quran untuk membunuh Sayyidina Ali. Sekarang banyak yang terjadi, orang yang pandai agama, orang yang pandai membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, pandai juga dia membunuh karakter orang lain. Pandai dia menyalahkan, memusyrikan orang lain. Ini yang salah bukan Al-Qur'annya, yang salah adalah orangnya, yang salah adalah pemahamannya. Maka Bapak Ibu sekalian, bergurulah dengan seorang guru atau ustadz yang betul-betul dia rahmatan lil alamin. Ketika dia berbicara tidak mudah menyalahkan orang lain, ketika dia berbicara tidak kemudian mudah mengkafirkan orang lain, menyesatkan orang lain, membodohkan orang lain. Carilah seorang ustadz yang setidaknya dia punya akhlakul karimah, karena dengan akhlakul karimah dia berarti telah menjalankan isi dalam Al-Quranul Karim tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini kita tadarus Al-Quran. Mari Al-Fakir mengajak pada Bapak Ibu sekalian, minimal dalam 1 bulan kita khatam Al-Quran. Bagaimana caranya? Caranya adalah one day one juz, 1 hari 1 juz. Kalau bulan suci Ramadan nanti 30 hari, kalau 29 hari berarti yang terakhir kita nambah 1 juz. Kalau tidak mampu dalam 1 dudukan membaca 1 juz, bisa diakali. Kalau kita memakai Al-Quran pojok atau Al-Quran yang biasa digunakan untuk menghafalkan Al-Quran, itu pasti dalam 1 juz ada 10 lembar. Berarti setelah sholat kita membaca 2 lembar saja di dalam Al-Quran, maka 5 waktu sholat kita sudah bisa membaca 1 juz. Jadi 10 lembar 1 hari 1 juz berarti. Itu untuk sistem yang bisa digunakan. Alhamdulillah bila para jamaah sekalian mampu 1 duduk membaca 1 atau 2 juz atau 3 juz, maka insyaallah 30 hari bisa khatam 2 atau 3 kali. Itu untuk pribadi. Kalau yang di masjid bisa kita ikut dengan para jamaah menyesuaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mari di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang diturunkannya Al-Quran, kita sama-sama bisa menghatamkan Al-Quran. Bagi yang tidak bisa, carilah seorang ustadz atau guru atau ustadzah, mengajilah. Tidak ada waktu terlambat. Karena saya pribadi juga pernah mengalami mengajarkan seorang bapak-bapak yang sudah uzur ketika baru sampai kasroh, IBT, jihihi itu. Beliau sudah dipanggil oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan menjadi amal beliau menghadap Allah SWT dengan semangatnya mengaji Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung masih nyawa ada di badan kita, mari kita mengaji Al-Quran dimanapun kita berada. Tidak ada waktu telat, tidak ada waktu terlambat, tidak ada kata malu, tidak ada rasa pekewo. Carilah kita mengaji bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita mengaji bersama-sama, mengaji Al-Quran, kita bisa memahami Al-Quran dan bisa menjalankan Al-Quran di setiap sendi kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita masing-masing, dan mudah-mudahan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.